فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-hadisul khamis ba'dal arba'imi'ah 405. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Abu Qatadah siapa namanya? Aribi Ibnul Harith kalau tak salah ya. Tayyib, penunggang kuda terbaik di zaman Nabi. Qal kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa dzakarul qissah, menyebutkan cerita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah. Barang siapa membunuh orang yang dia bunuh, maksudnya membunuh orang kafir, dan dia punya bukti, memang ini si fulan, ini saya yang membunuh. Falahu salabuh, maka dia berhak mendapatkan salab dia, yaitu barang-barang yang ada di badan orang itu, di badan orang kafir itu. Tidak perlu dikumpulkan jadi ghanimah, langsung itu adalah karena itu prestasi si pembunuh, si pembunuh langsung berhak mendapatkan barang-barang itu. Qalaha salasan, Nabi menyebutkan itu sebanyak 3 kali. Berarti bagus juga ya. Kalau ada perang tanding, kita tanya si kafirnya, kamu bawa duit banyak kan? Sikit je, saya ada hutang. Jangan perang lawan saya, cari yang kaya aja. Kita cari yang kaya. Ini boleh aja kalau mampu macam itu. Tapi susah, harus tawar-menawar macam itu. Perang ya perang ya. Apalagi kalau jarak jauh, bagaimana kita menilai, oh ini dia kaya, dia duit banyak, atau dia tidak, dalam poketnya ada kartu hitam atau tidak, karena kita tahu. Tapi barang siapa punya bayinah bahwasanya si kafir itu saya yang membunuh di medan perang itu, dia si pembunuhnya berhak untuk mengambil semua barang yang dimiliki orang itu. Hanya saja para fuqaha berselisih pendapat apa yang boleh disisakan. Sebagian mengatakan yaitu yang wajib disisakan adalah, yaitu jangan diambil adalah pakaian yang menutupi aurat, jangan dia dibuat lepas semua. Karena apa? Itu adalah pemandangan yang qabih, yang buruk. Dibiarkan tanpa pakaian, auratnya nampak. Jadi tetap harus disisakan. Nah, pula untuk apa kita mengambil sampai ke pakaian dalam dia? Tapi secara umum semua yang dia miliki boleh untuk diambil. Yang dimiliki dalam artian di badan dia, bukan kemudian dikejar. Tengok rumah dia di mana, dirampas, bukan begitu. Al-hadisus sadis ba'dal arba'imi'ah 406. An Salamata binil Aqwa radhiyallahu an. Nah, kunyah beliau Abu Muslim ya, Abu Muslim Al-Ansari radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ainun minal musyrikin. Ada mata-mata dari musyrikin mendatangi Nabi. Wa huwa fi safar, dalam keadaan Nabi di perjalanan yang jauh. Fajalasa inda ashabihi yatahaddas, kemudian dia duduk ke teman-temannya berbicara. Nggak tahu ini kembali ke Nabi atau ke siapa. Boleh jadi yaitu apa? Orang ini duduk di tengah-tengah para sahabat Nabi, namanya sepai mata-mata. Dia ikut bicara-bicara. Summan fatal, kemudian dia pergi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubuh. Nabi bersabda kepada para sahabat, kejar dia. Waqtuluh, bunuh dia. Faqataltuh, maka saya bunuh dia. Salama ibnul Aqwa, Masya Allah. Fanafalani salabah, maka Nabi memberikan kepadaku salab orang itu. Iya, para fuqaha memfatwakan bahwasanya sepai itu boleh dibunuh. Mata-mata kafir datang ke negeri muslimin. Jadi mata-mata, yaitu memang jadi mata-mata, ketahuan dia mata-mata, bukan niaga biasa, tapi mata-mata, spy, intelijen, maka dia boleh, maka hukumnya adalah dibunuh.
karena membahayakan kaum muslimin. Bukan malah dihormati, dikasihani atau apa, bukan, harus dibunuh. Tapi ya memang kita di zaman di mana muslimin lemah akidah, lemah manhaj, lemah semangat, sehingga ya politik pun jadi sangat lemah. Ya bertakwa semampunya, lihat apa yang ada diperbaiki semampunya. Wa fi riwayah faqal man qatala rajul. Dalam satu riwayat Nabi bertanya, siapa yang membunuh orang ini? Faqalu Ibnul Aqwa, maka para sahabat mengatakan Salmah bin Aqwa yang membunuh orang ini. Qal falahu salabu ajma, maka dia berhak mendapatkan salab dia semuanya. Masya Allah. Ini kabar gembira, dan ini adalah penyemangatan dari Allah dan Rasulnya untuk para sahabat berjihad, untuk apa? Kaum muslimin berjihad. Dan tidak boleh dikatakan, oh ini membuat kita jadi ingin dunia lah. Tidak seperti itu, karena orang ini, yaitu seorang muslim, kalau dia berjihad, dia mengharapkan ada ghanimah, mengharapkan ada salab, ini tidak membuat pahala dia rusak. Masalah kurang, wajar ada kurang. Tapi ini adalah penyemangatan yang diizinkan. Ini adalah rezeki yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Nabi sudah mengatakan, waju'ila rizqi tahta zilli rumhi. Dijadikan rezeki saya di bawah naungan tombak saya. Dan berbagai dalil yang menghalalkan ghanimah, ini menunjukkan orang yang berperang dengan niat, ya ada ikhlas, tapi juga ingin mendapatkan ghanimah. Karena apa? Ya saya punya anak banyak, saya juga punya hutang. Ini bukan dikatakan dia berjuang demi dunia, bukan. Cuma memang pahala itu bertingkat-tingkat. Maka tidak masalah. Dan hadis ini, kata para pensyarah, adalah untuk menyemangati orang berjihad. Tak mungkin Allah dan Rasulnya menyemangati dengan cara merusak pahala mujahidin, itu tidak mungkin. Hanya saja memang pahala bertingkat-tingkat. Barang siapa betul-betul ikhlas, pahalanya sempurna. Barang siapa ikhlas lillah, tapi juga mengambil ghanimah, maka pahala akhirat ada, tapi tidak sebagus golongan yang pertama. Masih halal, tidak masalah. Thayyib al-gharib, salabah. Thayyib bi fathis sin wal lam wal ba. Ini kalau apa? Mansub. Kalau yang marfu ya salabuh. Wahia siyabul maqtul, pakaian dari orang yang terbunuh itu. Wasilahu, senjata dia. Wadabatuh, kendaraan dia. Allati qatala 'alaiha, yang mana dia berperang di atasnya. Nah, kendaraannya juga boleh kita rampas. Dan lihat apa saja yang ada di dalam dompet dia, di dalam poket dia, saku baju dia. Lihat barang-barang apa. Apalagi di zaman dulu orang kafir suka berperang dengan kebanggaan, memakai perhiasan emas dia di kalungnya, di telinganya, di apa itu, di jari-jari dia, di pergelangan tangan. Orang kafir bangga dengan hasil kekayaan dia. Ketika berperang, banyak prajurit Romawi suka membawa barang-barang dia. Nah, itu keuntungan muslimin kalau berjaya membunuh dia. Kemudian ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, fihi anna man qatala qatilan, orang yang berjaya membunuh orang yang dia bunuh itu fisabilillah, bukan lain-lain pembahasannya. Wa aqama ala qatlihi iyahu bayyinah, dan mampu menegakkan bukti memang dialah yang membunuh si kafir itu. Falahu salabuh, maka dia berhak mendapatkan salab dia. Asal dari salabah adalah merampas. Hasil rampasan dia, pampasan dia. Alladzi taqaddama ta'rifuh, yang telah berlalu definisinya. Yang kedua, anna salaba lil qatil. Hasil, yaitu salab, barang tersebut itu adalah hak si pembunuhnya. Barang yang ada pada orang yang mati itu. Sawaun qalahu qaidul jaish, sama saja itu diumumkan oleh pemimpin pasukan, komandan perang, komandan pasukan, qablal qital au ba'dah, sebelum perang ataupun setelahnya, tak masalah. Bahkan komandan tidak mengumumkan, maka secara syar'i memang ini adalah hak dari orang yang berjaya membunuh orang kafir tadi, prestasi menolong agama Allah. Yang ketiga, i'ta'ul qatil salaba qatilih, diberikannya barang-barang yang ada pada si kafir itu kepada orang yang membunuh si kafir itu, mimbabit tasji'. Ini masuk dalam bab penyemangatan.
Diberi semangat agar semakin rajin berjihad, kemaslahatannya besar untuk menolong agama Allah Ta'ala. Maka Islam tidak rugi kalau memberikan sedikit itu, sekedar barang yang ada pada si kafir. Untuk menyemangati kaum muslimin berjihad, ini baik. Dan manfaatnya lebih besar daripada tidak ada syariat itu. Jelas syariat Allah dan Rasulnya manfaatnya lebih besar daripada tidak ada syariat itu, daripada hanya sekedar pahalanya hanya untuk akhirat, seperti umat-umat terdahulu. Tak ada ghanimah sama sekali, tidak ada fai, dan juga tidak ada salab. Betul-betul kalian wajib ikhlas. Semua barang yang dijumpai nanti dikumpulkan akan datang api dari langit. Ya, beban umat terdahulu besar karena nikmat mereka juga lebih sempurna, lebih lengkap dalam artian nikmat duniawi. Adapun untuk umat Muhammad, maka syariatnya lebih sempurna, pahala akhirat ada, penyemangatan, keuntungan dunia juga ada. Sehingga muslimin lebih bersemangat lagi untuk berjihad dan maslahatnya lebih besar untuk kemajuan Islam. Jihad syar'i ya, bukan jihad yang dengan cara-cara yang batil, bukan, tapi jihad syar'i. Wa tahmis, yaitu menambah emosional, emosi yang baik, emosi menolong Islam. Islam tidak menyuruh orang jadi fakir, tapi menyemangati untuk mencari rezeki dengan cara-cara yang baik, yang halal, yang diberkahi. Ala qitalil a'da, untuk memerangi para musuh. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat, qatlul ain, disyariatkan membunuh mata-mata, membunuh spy. Alladzi yab'asuhul a'da, yang dikirimkan, diutuskan oleh para musuh. Liyukhbiral muslimin, mukhabarat. Ini sih liyukhbiral muslimin, yaitu melakukan mukhabarat, yaitu spionase terhadap kaum muslimin. Ya, memata-matai kaum muslimin. Wa yata'arrafa ala ahwalihim, untuk mengetahui keadaan muslimin, memata-matai muslimin. Li'anna fi tarkihi dararan alal muslimin, karena kalau dibiarkan orang Mossad sesuka hati masuk ke sini, atau mungkin orang CIA atau M16 atau kafir-kafir najis busuk itu dibiarkan begitu saja, ini menimbulkan bahaya bagi kaum muslimin. Mata-mata kita saja setengah mati masuk ke negeri kufar, kenapa orang kafir seenak perutnya menginjak-injak muslimin? Ini memang ya kesalahan muslimin sendiri, kelemahan yang sangat parah karena lemah dalam memegang agama mereka sendiri. Bil ikhbari an halihim, mengkabarkan keadaan muslimin ke orang kafir. Wa makani dha'fi minhum, untuk menjelaskan, menggambar, yaitu nanti mencari data, mengkabarkan ke orang kafir nantinya, mata-mata itu posisi lemahnya, sisi kelemahan muslimin di mana, sisi kelemahan penguasa sekarang di bagian apa, apakah bagian harta, atau bagian wanita, atau bagian tahta, atau bagian apa, untuk dimanfaatkan kelemahannya, dan seterusnya, na'udzubillah. Wadalalati ala sagharatihim, dan untuk menunjukkan mana sempadan-sempadan yang kosong, sempadan yang lemah, wilayah perbatasan yang mudah disusupi, dan seterusnya, na'udzubillah. Bi khilafir rusul, itu lain dengan para utusan rasmi, embassy, walaupun kita tahu embassy Amerika, mereka banyak mata-matanya, ma'ruf. Tapi kalau secara resmi memang tak boleh dibunuh. Kalau utusan rasmi, bukan mata-mata rasmi, tapi utusan resmi. Fa innahum la yu'dzaun, mereka tidak boleh disakiti. Li'annahum du'atus salam, karena mereka adalah para pendakwah keselamatan. Wasilah silati alil ti'am, yaitu hubungan yang baik. Walaupun secara dohir, maka kita pelihara secara dohir. Mereka secara dohir delegasi perdamaian, ya diterima secara baik-baik. Sebagaimana kita pun ke sana juga, yaitu untuk menjadi utusan perdamaian untuk yang diutuskan ke sana. Wa hadza min mahasinil Islam, ini termasuk dari bagusnya Islam, tidak menutup diri habis-habisan, tetapi adab-adab dipelihara dengan baik. Akhlak yang mulia juga ditunjukkan dengan baik, tapi juga disertai dengan ketegasan. Barang siapa melakukan amal spionase akan dibunuh. Nah, ini baru betul. Kita punya marwah negara Islam itu, bukan diinjak sesuka hatinya dan dihinakan dan sebagainya. Ilahuna wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.